Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan pasal tentang syarat wajibnya sholat. Faslun wa syaraitu wujubis sholati salah satu asya'a. Syarat wajibnya sholat itu ada 3. Yang dimaksud syarat wajib di sini adalah orang yang sudah dikatakan wajib untuk melaksanakan sholat adalah orang yang sudah memenuhi 3 kriteria ini. Yang pertama, ahaduha al-islamu. Yang pertama adalah beragama Islam. Bagaimana cara memeluk agama Islam? Dalam kitab Irsyadul Ibad, orang yang dikatakan sebagai orang Islam adalah orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi harus diucapkan bagi orang yang mampu untuk mengucapkannya. Tidak boleh hanya diyakini dalam hati. Fala tajibu as-salatu 'alal kafiri al-asli. Maka sholat itu tidak diperkenankan atau tidak diwajibkan bagi orang kafir yang masih original. Artinya bukan golongan orang-orang murtad. Sholat yang dimaksud di sini adalah sholat 5 waktu. Wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama. Dan juga mereka kafir original tidak wajib mengqadha sholatnya ketika dia login ke dalam agama Islam. Wa ammal murtaddu fatajibu alaihi sholatu wa qada'uha in ada ilal islami. Adapun orang yang murtad, maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat dan mengqadha sholat ketika dia kembali kepada agama Islam. Orang murtad itu orangnya bagaimana? Yaitu orang yang awalnya dia memeluk agama Islam, kemudian dia keluar dari agama Islam dengan melakukan hal-hal yang dapat merusak keimanannya. Wasani al-bulughu. Yang kedua adalah baligh. Fala tajibu ala sobiyin wa sobiyatin. Sholat tidak wajib bagi anak-anak yang belum dikatakan sebagai baligh. Nah, dalam kitab Kasyifatus Saja karangan Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, tanda baligh itu ada 3. Yang pertama, ini khitabnya adalah laki-laki, yaitu keluar mani. Laki-laki maupun perempuan ini bisa keluar mani, tetapi secara umumnya keluar mani ini dialami oleh laki-laki. Tapi dalam kitab matannya, yaitu kitab Safinatul Najah, keluar mani ini bisa dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Nah, tetapi keluar mani yang dikatakan sebagai baligh itu ketika usianya minimal 9 tahun. Baik keluar maninya itu disengaja maupun dalam keadaan mimpi. Tanda yang kedua khusus bagi perempuan yaitu haid. Begitu pula haid bisa dikatakan sebagai tanda baligh ketika dia keluar minimal usianya adalah 9 tahun. Nah, apabila dia sudah usianya tetapi belum haid, belum baligh, belum haid, belum keluar mani, maka bagaimana cara menghukumi dia baligh? Maka dengan kriteria usia, yakni umur 15 tahun. Nah, perhitungan umur 9 tahun dan 15 tahun ini semuanya diperhitungkan menggunakan bulan Hijriah. Lakin yuk maroni biha ba'da sab'i sinina in hasalat tamyizu biha. Tetapi anak-anak yang belum mencapai usia baligh wajib diperintahkan untuk melaksanakan sholat setelah umur 7 tahun. Dan juga jika dia sudah dikatakan sebagai mumayyiz. Dalam kitab Fathul Mu'in yang dikatakan mumayyiz itu adalah orang yang mampu untuk makan dan minum sendiri dan mampu untuk beristinja sendiri. Wa illa
fa ba'da tamyizi. Apabila belum dikatakan sebagai mumayyiz, maka diperintahkan sholatnya itu setelah usia tamyiz. Wa yudrobani ala tarkiha ba'da kamali asyri sinina. Dan ketika anak-anak yang belum mencapai usia balik meninggalkan sholat, maka bagi kedua orang tuanya itu boleh untuk memukul anak tersebut, tapi dengan catatan ketika anak tersebut sudah mencapai umur 10 tahun secara sempurna. Pukulan di sini bukan pukulan yang menyakitkan, tetapi pukulan sebagai fungsi untuk menakut-nakuti, supaya anak-anak itu takut meninggalkan sholat dan mereka terbiasa melaksanakan sholat. Tidak hanya sholat, ibadah-ibadah wajib yang lain, ya, para orang tua itu juga wajib untuk taklim atau mengajarkan anak-anak mereka. Wasalitsu al-aqlu, yang ketiga adalah berakal. Fala tajibu ala majnunin, maka sholat tidak wajib hukumnya bagi orang gila. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juara pertama Musabaqah Qiraatul Kutub diraih oleh Muhammad Lutfi Asrari dari Nurul Islam Al-Muniri Bojonegoro dengan perolehan nilai 84,75.